tenang banget ya, sunyi gitu loh, sepi, jauh dari kebisingan. Ini hutan pinusnya, wah adem banget cok, sumpah. Tapi gue liat kondisi warungnya di sini kayak udah lama nggak buka ya. Tadi beberapa warung tuh benar-benar udah rusak. Kasihan sih jadi sepi tempat wisatanya. Padahal dulu tuh ramai di sini. Pemandangannya tuh cakep banget cok. Di jalur ini tuh juga terkenal dengan sebutan jalur 1000 curug ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama Gorian, tentunya di Thanks Ku Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala urusannya, diberikan rezeki yang berkah, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di perjalanan kali ini kita mulai dari daerah Sentul City ya. Gue sekarang ada di Sentul City, menuju ke arah Gunung Pancar. Nah, di perjalanan kali ini nih, di video kali ini gue mau ajak kalian buat ngeliat kondisi Gunung Pancar saat ini ya. Sekarang itu tanggal 14 Agustus 2026. Nah, ke kiri ini ke arah Bukit Pelangi, kita lurus ke arah Gunung Pancar. Beberapa tahun lalu Gunung Pancar itu sempat viral ya, karena ada pungutan liar di sana. Banyak pungutan liar, mulai dari pintu masuk, terus tadi di dalamnya tuh kita dimintain lagi. Dan adalah beberapa kejadian di Gunung Pancar ini yang bikin Gunung Pancar itu jelek namanya. Di video kali ini kita mau lihat ya, praktek-praktek kayak gitu tuh masih ada nggak sih Gunung Pancar itu? Apa sudah hilang? Kalau setahu gue sih, gue sempat ke Gunung Pancar mungkin beberapa tahun lalu, sesudah viral ya, sesudah viral. Itu ada perbaikan sih di sana. Tempat yang dulu ada pungli itu, di apa sih namanya ya? Itu kayak tempat bermain gitu ya, tempat foto-foto gitu di hutan pinusnya. Itu udah nggak ada tuh. Udah nggak ada, areanya udah ditutup. Jadi kita sekarang itu bayar cuman di pintu depan tuh, pintu masuk gerbang utama, sama di area wisatanya. Misalnya kalau lu mau ke pemandian air panasnya, ya di pemandian air panas doang lu bayar lagi gitu. Jadi 2 kali bayar. Kalau dulu kan di hutan pinus tuh punglinya di situ ya kalau nggak salah ya. Kalau gue sih nggak pernah nemuin sih waktu itu tuh, pas ada kejadian pungli-pungli itu. Karena beberapa kali juga gue sering juga ke Gunung Pancar ini gitu loh. Kalau malam tuh ngopi-ngopi kan enak tuh di dekat pemandian air panas. Nggak pernah kena pungli sih. Tapi waktu itu ya sempat viral sih kejadian pungli itu di Gunung Pancar. Sampai sepi ya, sempat sepi juga. Kita lihat nih kondisi di Agustus 2026, gimana kondisinya di Gunung Pancar terbaru. Pagi ini nih di Sentul City, dari tadi tuh dari Babakan Madang lumayan ini ya, lumayan padat di Jumat pagi ini. Sekarang jam 7.16 menit. Nah, kalau masalah udara sih di Sentul City ini wah sejuk banget nih, enak udaranya, sejuk. Kalau ada rezeki lebih nih, boleh nih kalau yang mau nyari rumah di sini nih, asal siap dana aja ya kan. Rumahnya elit semua cowok di sini. Lihat masih ada embun.
Jalannya juga lumayan lah, nggak terlalu rusak. Beberapa bulan lalu sempat rusak nih jalannya di Sentul City, tapi udah ditambel-tambelin sini, kelihatan. Nanti mungkin dari Gunung Pancar asik kita lanjut puncak 2 kali ya, ngelihat kondisi jalurnya juga nih. Dari Babakan Madang sini, dari Gunung Pancar bisa tembus ya ke Sukamakmur. Kalau dulu tuh rusak tuh jalannya, bolong-bolong parah. Nah, ntar kita lihat kondisinya gimana. Apakah jalur puncak 2 via Gunung Pancar ini masih rusak atau sudah diperbaiki. Tapi sebelum ke sana kita ke Gunung Pancar dulu. Ya semoga aja praktek-praktek pungli kayak gitu sudah hilang lah ya di tempat-tempat wisata di Kabupaten Bogor khususnya. Karena juga nggak cuma di sini doang, Cok. Banyak beberapa tempat itu yang ya sangat terkenal dengan pungutan liarnya ya. Beberapa ada di daerah Babakan Madang ini, kayak Lui Hejo, itu juga tempat viral tuh kasus punglinya. Terus Curug Bidadari ya, Curug Bidadari juga tuh. Ya semoga aja udah nggak ada lah oknum-oknum yang melakukan aksi pungutan liar ya, karena pungutan liar itu imbasnya itu juga ya ke wisata itu sendiri gitu loh. Ya mereka mencari nafkah, mencari rezeki dari tempat wisata tersebut gitu. Tapi mereka mencari rezeki itu dengan cara pungutan liar atau secara tidak resmi, yang bisa bikin orang lain atau pengunjung itu rugi lah dari segi materi lah, karena dia harus bayar beberapa kali gitu loh, dan harus ngeluarin budget lebih. Orang jadi kapok datang ke tempat wisata itu gitu. Padahal kan contoh kayak Gunung Pancar ini atau Lui Hejo, itu kan tempatnya menurut gue sih enak banget ya. Gunung Pancar ini ada kan hutan pinusnya bagus, sejuk. Ya orang kalau ada pungli ya males. Mereka lebih milih cari tempat lain kayak Lui Hejo gitu ya. Ya males orang balik lagi kalau ada pungli. Ya kalau nggak ada pungli mungkin mereka bisa beberapa kali bolak-balik tuh, bisa sebulan sekali mungkin, karena memang tempatnya enak. Tapi kalau ada pungli males kita balik lagi. Ya semoga aja praktek-praktek pungli kayak gitu cepat hilang dan pelakunya diberi kesadaran, anjay. Oke, depan kita ini bundaran Sentul Nirwana ya. Dari bundaran Sentul Nirwana ini kita nanti di depan belok ke kiri ke arah Gunung Pancar. Nah di sini kita ke kiri ke arah Gunung Pancar. Masih ada kabut, Cok, di sini, Cok. Jam 7:30 tuh masih berkabut. Tadi gue jalan dari rumah itu matahari belum keluar tuh, mendung maksudnya ya. Dari rumah jam 6 tadi. Nah sekarang alhamdulillah nih udah kebuka, udah cerah lagi cuacanya. Semoga nggak hujan. Tapi kalau nggak hujan juga orang-orang pada kekeringan. Sekarang udah mulai masuk musim panas nih. Di rumah gua aja air tuh udah mengering. Kebetulan rumah gua masuk sumur bor, bukan pam ya. Jadi sumur tanah gitu. Dan kondisinya sudah mengering karena musim kemarau yang cukup panas banget sih. Dan udah beberapa minggu ini nggak hujan. Nah di depan ini kita ke arah kanan nih, belok ke kanan ke arah Gunung Pancar. Ke kiri itu balik lagi ke Babakan Madang. Ini kita ke kanan di sini. Oh kalau akses jalan sekarang Gunung Pancar tuh udah enak, udah mulus, Cok. Udah enak banget. Ini juga sepanjang jalan sudah mulai terlihat bendera-bendera, umbul-umbul. Karena hari Senin nanti tanggal 17 Agustus kita merayakan
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, lalu lintasnya sudah mulai padat di sini. Oh, di depan cuman mobil mau minggir kayaknya tuh. Semoga depannya nggak macet. Ini sate PSK tutup dia ya. PSK yang halal nih dong nih, sate PSK. Kiri tuh ke arah jungle deh, jungle Sentul. Kita masih lurus terus ya. Mataharinya hangat banget nih, sudah keluar deh. Tadi mendung, sempat mendung pagi, sekarang sudah panas lagi. Enak tuh kalau musim panas gini tuh mainnya ke daerah gunung ya, adem jadinya. Yo, enak banget tuh ngelihatnya tuh, pemandangan sepanjang jalan di bulan Agustus itu. Kelihatan kalau orang Indonesia tuh nasionalismenya tinggi. Bendera merah putih dipajang di mana-mana, berkibar sepanjang jalan. Terik banget nih mataharinya tuh. Nah, depannya ada pertigaan nih. Kita belok ke kanan ya. Kalau ke kiri itu jalan Babakan Madangnya, jalan utama. Nah, kita ke kanan ke arah Gunung Pancar. Tuh bacaannya tuh Gunung Pancar. Kita lihat kita bayar apa enggak masuk nanti. Nah, mulai dari sini nih kita naik nih. Tanjakannya lumayan tinggi, panjang. Tapi kok gue ngerasa ada yang beda ya. Bedanya di udara, cok. Dulu tuh udaranya tuh lebih sejuk dari ini kayaknya deh. Nggak tahu kenapa nih. Ini rada nggak terlalu sejuk sih. Seharusnya kalau musim panas gini lebih sejuk nggak sih udaranya tuh. Pas di pagi harinya, kalau di malam harinya tuh pasti lebih dingin ya kalau musim panas tuh. Wow, jalannya juga sudah mulai tambal-tambalan di sini, bampi-bampi. Ya, yang penting mah nggak lobang-lobang aja ya. Karena bete banget tuh kalau lobang-lobang tanjakan begini. Sulit jadinya. Tenang banget ya, sunyi gitu loh, sepi, jauh dari kebisingan. Di kiri ini hutan ini ya, pohon-pohon jati sudah mulai mengering dia. Nah, ini area udah masuk ke arah Gunung Pancar nih. Di depan ini udah pintu masuk ke Gunung Pancarnya. Ya nggak tahu ya kita bayar apa enggak ntar nih. Kita cuma numpang lewat doang soalnya kita nggak berwisata di sini. Kita cuma numpang lewat. Kita buka helmnya dulu. Di depan sih ada yang jaga. Selamat datang di Taman Alam Gunung Pancar katanya di sini ya. Kita udah masuk di area hutan pinusnya. Ini ada kakak-kakak kayak kelompok senam ya. Adem banget coy, ini dia. Gue tadi di depan nggak dimintain nggak dimintain uang masuk ya. Ada orang tadi tapi nggak dimintain. Jadi kita lanjut aja masuk. Ini hutan pinusnya. Adem banget coy, sumpah. Dulu itu seinget gue tuh di
kiri ini ada spot buat nongkrong nih. Ada warung-warung, terus ya di sini nih ada warung-warung, terus tempat bermain anak. Kabar sih denger di situ ya ada pungli. Tapi gue selama main di sini sih nggak pernah lihat pungli sama sekali ya, kecuali beberapa kali bayarnya ya, kayak contoh di depan tuh tadi pintu masuk bayar kita 10.000 waktu itu. Nah terus nanti masuk ke pemandian air panas itu bayar lagi, paling kayak gitu doang. Kalau nggak salah tuh masuk ke pemandian air panas 10.000, terus masuk ke kolamnya bayar lagi. Ya mungkin itu kali ya disebut pungli atau gimana, gue nggak ngerti lah waktu itu. Yang jelas sempat viral tempat ini tuh gara-gara punglinya. Wah, sekarang tuh sebenarnya udah enak Gunung Pancar itu ya, aksesnya ya sudah full beton, beda sama dulu tuh rusak hancur jalannya. Sekarang udah enak, tapi ya itu pengunjungnya kok sepi, banyak orang tutup. Mungkin ini karena hari biasa juga, hari Jumat ini ya. Semoga aja kalau hari Minggu mah Sabtu Minggu gitu rame. Tapi gue lihat kondisi warungnya di sini kayak udah lama nggak buka ya. Tadi beberapa warung tuh benar-benar udah rusak. Kasihan sih jadi sepi tempat wisatanya. Padahal dulu tuh rame di sini. Ya inilah akibat ini ya. Tuh lihat apa, warungnya tutup semua, cok. Kasihan, cok. Jadi sepi tempat wisatanya gara-gara mungkin ini imbas dari isu pungutan liar waktu itu. Di sebelah kiri ini gue tempat biasa gue ngopi di sini nih. Nah kita ke kanan ya, atas ya. Sebelah kiri ini pemandian air panasnya. Kita ke kanan aja, kita mengarah terus ke arah Puncak 2. Oke. Kita udah ada di dalam area hutan pinusnya nih, Gunung Pancar. Yang ini juga banyak warung-warung, ada lapangan bola. Oh, ini buat panjat pinang enak tuh, buat 17-an ntar tuh. Banyak warung-warung di sini. Di sini ada Bukit Manisan, buat yang mau trekking bisa di situ. Wah enak banget, cok. Di sini SDN Karang Tengah 07. Wah asik banget ini ya, nuansa 17-annya terasa banget ya. Wah gue pernah nih lewat sini malam-malam, tapi karena malam ya jadi pemandangan itu nggak seindah ini nih, gelap, nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau di pagi hari kayak gini nih, di siang hari, pemandangannya cakep banget di sini. Bukit-bukit, terus pemukiman penduduknya juga lumayan padat. Lihat tuh, pemandangannya tuh cakep banget, cok. Beuh. Masih banyak kabut, masih berkabut di pegunungannya tuh. Di jalur ini tuh juga terkenal dengan sebutan jalur 1000 curug ya, karena emang banyak banget curug-curug di sini tuh. Di Babakan Madang sendiri yang paling terkenal curugnya itu Curug Lui Hejo ya, nanti di depan curugnya. Mantep nih, bagus nih di bambu-bambuin kayak gini nih. Ciri khas di Jalan Jawa Barat ya sekarang itu, dipasangin pagar bambu-bambu. Semenjak KDM menjabat jadi gubernur ya, mengikuti lembur pakuannya KDM, banyak pagar-pagar bambu ya, jadi nyeni sih, jadi cakep jalanan gituin. Tadi juga di daerah Cibinong juga ada mulai tuh
di jalan raya Bogornya, dipasang pagar-pagar bambu. Enak banget ya. Anget di sini, adem, enak. Terus jalannya juga udah full beton nih kayaknya nih, sampai tembus ke jalan utamanya ya, jalan Babakan Madang kan di depan. Ini di depan ada Mahat Al-Quds, mungkin pondok pesantren kali ya. Tentrem banget kayaknya. Jadi sepenglihatan gue tadi ya, gue nggak ngeliat ada pungli sih, nggak diberhentiin juga. Mungkin karena gue nggak mampir juga ke area wisatanya, gue nggak tahu juga jadinya masih ada apa nggak punglinya. Yang jelas tadi di pintu gerbang itu gue nggak dimintain tiket masuk ya. Ada orang tadi, ada si bapaknya yang mungkin yang jaga di situ, tapi gue nggak diberhentiin, nggak dimintain tiket. Dan mobil yang di depan gue juga tadi, yang rombongan teteh naik mobil bak itu juga nggak diberhentiin. Ini apa nih? Loh, kan tempat ini Amerta Cafe and Resto, tempat wisata banyak cok di sini cok. Wih, teras sharingnya tuh, ada teras sharing juga di sini. Sawah ya, padi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Ini sungainya kering kan tuh, ada airnya tapi dikit kering. Di kanan ini ada pesawahan. Wih, gue demennya kalau jalan-jalan hari libur tuh, hari biasa tuh kayak gini nih, sepi cowok, jalanan tuh enak. Jadi kita explore juga enak gitu lah, nggak macet ya kan. Kalau Sabtu Minggu kayaknya sih di daerah sini masih rame nih, feeling gue mah Sabtu Minggu, karena sudah tidak ada pungli ya. Sepenglihatan gue tadi tuh nggak ada pungli, kita nggak menemukan pungli sepanjang jalan. Ini teras Wangun, wow, banyak sekali tempat-tempat wisata. Ini kemana kita nih? Oh, ini udah tembus nih jalan raya dari Babakan Madangnya tadi. Kita ke kanan ya, ke arah Sukamakmur. Wah, ini ada hajatan nih. Nah, ini besok apa minggu nih hajatan. Selamat datang di Kampung Wangun 1, RW 9. Oke, kayaknya video kali ini cukup sampai di sini ya. Karena tujuan di video kali ini tuh kita ke Gunung Pancar. Dan tadi kita sudah melihat kondisi Gunung Pancar pertanggal 14 Agustus 2026. Kondisinya membaik, walaupun gua nggak tahu ya masih ramai apa enggaknya. Tadi sih sepi banget masih, karena ini masih pagi juga, hari biasa, hari Jumat, terus masih pagi, jadi nggak kelihatan rame gitu loh. Ya mungkin kalau hari libur Sabtu Minggu ya semoga aja Gunung Pancar itu masih rame ya, dan tidak ada praktek pungli lagi, itu yang penting. Tadi sendiri sih gue nggak ngeliat sama sekali ada pungli cok, jadi aman-aman aja ke Gunung Pancar. Ini parkiran Pani Ihsan via Wangun, Bukit Pani Ihsan ya. Kita ke kiri terus. Oke, videonya gue cukupkan sampai di sini. Terus dukung gue dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga kalian suka ya dengan video-video yang gue buat. Gue cukupkan videonya sampai di sini. Sekarang ini gue masih ada di Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Bye bye. Kalinya
adem, berhenti.